Dan pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Muhadjir Effendi yang mengulas keteladanan Bung Karno harus terpatri dalam jiwa para pemimpin. Dimanapun Anda berada, kami hadirkan wawancara eksklusif singkat kami bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Apa kabar Bapak? Baik-baik, Mas. Selamat datang di Bali. Ya, terima kasih. Iya, pemirsa, kita berada di Perpustakaan dan Museum Bung Karno di Reno, Denpasar. Baik, Pak Menteri, ini terkait dengan pendidikan. Ini terutama di ruangan yang banyak menyimpan koleksi dan juga perjalanan sejarah Bung Karno. Ini bisa Bapak sampaikan ini terkait apa yang terkait dengan pendidikan dan sejarah bangsa kita kepada pemirsa Bali TV. Silakan, Bapak. Bung Karno itu kan pesan kepada kita, yaitu jas merah, jadi jangan sampai kita melupakan sejarah. Jadi ini saya kira koleksi yang paling lengkap yang saya tahu, apalagi dikelola oleh pihak swasta, yang hal yang berkenaan dengan Bung Karno. Yeah. Dan ini saya kira contoh kesadaran kita untuk menguri-uri, istilah Jawanya, atau memelihara, melestarikan, mengabadikan tokoh-tokoh nasional kita yang punya andil sangat besar di dalam proses lahirnya dan tumbuhnya bangsa Indonesia ini. Salah satunya adalah tentu saja Bung Karno. Baik, Bapak, ini untuk perkembangan sejarah bangsa. Ada beberapa hal yang juga masih harus diluruskan kepada masyarakat terkait dengan perjuangan bangsa kita. Ini apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pendidikan sejarah bangsa yang selama ini masih juga banyak dipertanyakan oleh masyarakat secara luas, Pak? Sejarah itu menurut saya ada tiga ranah ya. Yang pertama memang sebagai studi ilmiah. Studi ilmiah. Nah, tentu saja kalau studi ilmiah, terutama ilmu sosial termasuk di dalamnya sejarah, pasti melahirkan banyak perspektif, banyak sudut pandang. Karena banyak sudut pandang, biasanya kemudian juga melahirkan banyak perbedaan. Dan itu kalau masih dalam ranah akademik, saya kira sah-sah saja. Yang kedua yaitu sejarah sebagai bentuk penyajian dokumen, ya, penyajian dokumen tentang peristiwa. Maka dalam soal penyajian dokumen sebagai peristiwa ini tentu saja harus disusun sedemikian rupa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dari segi keruntutan atau sekuen maupun hubungan tali temali antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara faktual. Kemudian yang ketiga, sejarah itu bisa juga punya makna semangat. Jadi upaya kita untuk menanamkan semangat dari apa yang ada di balik fakta dan peristiwa sejarah itu. Dan fungsi pendidikan sejarah itu sebetulnya yang ketiga itu. Jadi kita harus bisa menjadikan pelajaran sejarah, mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah itu bisa membangkitkan kesadaran dan semangat anak-anak siswa kita akan pentingnya pentingnya berbangsa, bernegara di dalam keadaan lingkungan yang majemuk, dan kita juga bisa memetik pelajaran, keteladanan dari para tokoh-tokoh perjuangan kita, tokoh-tokoh para pejuang bangsa ini, termasuk di dalamnya tentu saja adalah Bung Karno sebagai presiden dan presiden pertama dan proklamator kita. Ya, ini sebagai proklamator dan juga Bapak pendiri bangsa, apa yang bisa Bapak sampaikan ini terkait dengan keteladanan yang bisa kita ambil dari tokoh ini? Tentu saja banyak ya, karena Bung Karno itu memiliki warna kepribadian yang sangat kompleks ya. Dari banyak sisi Bung Karno itu memang keteladanan yang ada, aspek-aspek keteladanan yang luar biasa. Kalau yang terutama yang paling saya kagumi adalah kemampuan beliau menerawang masa depan. Jadi pikiran-pikiran beliau kalau kita baca itu lompatannya bukan hanya puluhan tahun tapi ratusan tahun, membayangkan Indonesia sekian ratus tahun ke depan, bahkan mungkin sekian ribu tahun ke depan, itu ada di dalam pemikiran-pemikiran Bung Karno. Dan beliau ini kutu buku. Beliau itu sedang kutu buku. Saya sudah meninjau
perpustakaan beliau yang di Bengkulu, itu buku-bukunya memang saya kira pada waktu itu memang buku-buku yang sangat futuristik ya, sangat futuristik. Dan beliau bukan hanya sekedar baca, tetapi beliau betul-betul bisa memahami secara tuntas terhadap buku-buku itu. Saya waktu masih SD, kelas 6 saya ingat betul, itu sudah membaca buku dengan segala kemampuan yang saya yang terbatas karena baru kelas 6 SD, itu adalah sebuah buku terjemahan yang proses terjemahannya itu betul-betul atas anjuran perintah Bung Karno, yaitu buku yang bernama Dunia Baru Islam. Itu ditulis oleh Lothar Stoddard. Itu untuk menerjemahkannya itu perintah presiden, dan presiden sebelum memerintahkan itu beliau sudah bisa menjelaskan apa isi buku itu secara tuntas. Dan itulah saya mulai mengenal kepribadian Bung Karno itu sejak waktu itu. Saya memang mengagumi karena tadi itu beliau kutu bukunya itu. Banyak sumber bacaan referensi yang harus dibaca oleh masyarakat terkait Bung Karno ya Bapak ya. Baik Bapak, ini terkait dengan kepemimpinan nasional dan juga kepemimpinan di daerah. Apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan keteladanan Bung Karno yang bisa diambil ini oleh para pemimpin-pemimpin bangsa atau pemimpin yang ada di daerah di Indonesia? Silakan Bapak. Saya kira sekarang untuk kondisi sekarang ini, untuk kepemimpinan di semua jenjang itu pertama-tama terutama adalah kesadaran akan kebinekaan, pluralitas dari bangsa ini yang sekarang ini menurut saya berada dalam titik rawan ya, bahwa itulah yang dulu sejak awal Bung Karno ketika melakukan kontemplasi, membaca apa yang ada di fenomena yang ada di wilayah yang sekarang bernama Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adalah terutama Bung Karno adalah melihat betapa keanekaragaman yang ada di dalam kandungan Bumi Pertiwi ini, yang itu harus menjadi landasan utama dari kita membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Dan ini saya kira sekarang berada dalam titik nadir yang kita semua harus betul-betul kalau istilah Jawanya mensengkuyungnya untuk ikut terus betul-betul memelihara, mengembangkan menjadi energi positif untuk masa depan bangsa ini. Jangan sampai kemudian justru itu dirongrong dijadikan alat untuk dikapitalisasi istilah sekarang, justru untuk menghancurkan NKRI ini. Baik Bapak, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV, khususnya ini di Bali, Bapak datang kebetulan untuk berkunjung di perpustakaan dan Museum Bung Karno ini. Silakan. Beruntunglah masyarakat Bali ada perpustakaan Bung Karno yang berisi tentang buku-buku, bacaan dan segala hal yang berkaitan dengan pemimpin besar kita, Presiden Soekarno. Karena itu saya anjurkan suka-sukalah berkunjung ke perpustakaan ini, karena tidak semua tempat mendapatkan kesempatan seperti masyarakat Bali ini. Yang saya tahu ada satu lagi perpustakaan resmi pemerintah, Perpustakaan Bung Karno, yaitu di Blitar, yang saya waktu masih jadi rektor juga banyak memberikan bantuan, termasuk beberapa koleksi yang ada di perpustakaan saya ke kampus yang itu berkaitan dengan Bung Karno, saya fotokopi kemudian saya serahkan kepada kepala perpustakaan di Blitar. Dan saya senang sekali karena di sana sekarang juga mulai banyak sekali mahasiswa yang melakukan riset di pustaka yang ada di fasilitasnya ada di Blitar itu. Dan saya senang dan tentu saja saya sangat mendukung inisiatif dari Gus Marhen ini yang telah dengan bersusah payah, dengan segala ketulusannya, semangatnya yang berkobar-kobar untuk terus melestarikan dan mengembangkan perpustakaan Bung Karno ini. Baik, terima kasih Pak Menteri Gus Marhen dan juga Pak Sarif dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif singkat kami bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Indonesia.